Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan di ibadah onsite CDC Bogor. Yes. Wow, luar biasa ya. Bagi yang masih di luar, boleh langsung mengambil posisi di tempatnya masing-masing. Ya, siapa yang saat ini bersemangat? Yes. Semua bersemangat ya? Oke, karena hari ini kita sebelum mulai, kita membiasakan sebuah kebiasaan atau habit yang baru. Pertama adalah honor the presence of God, yaitu menghormati hadirat Tuhan. Yes, semua siap ya. Dan kedua, save the word. Jadi mencatat setiap firman yang dibagikan. Yang hari ini dibawakan oleh pastor kita, Pastor Tini Setiawan. Boleh kasih aplaus. Wow. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama katakan, be excited. Yes. Yes. Kalau gitu sekarang bangkit berdiri, kita kasih tos kiri kanan depan belakang dengan katakan semangat. Semangat. Semangat, semangat. Yes. Semangat semua. Yes. Wow, ya silakan kembali duduk. Karena firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Nah, Mazmur 150 ayat 6 ini adalah ayat terakhir dari kitab Mazmur. Nah, boleh ditampilkan. Mazmur 150 ayat 6 ini adalah ayat terakhir dari kitab Mazmur. Dia katakan demikian, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, sekali lagi boleh kita lihat kanan kiri depan belakang kita. Perhatikan apakah dia masih bernafas? Masih bernafas kah? Coba cek lagi sekali lagi. Kalau dia masih bernapas, boleh colek sambil katakan, ayo semangat. Ayo semangat. Dalam memuji dan menyembah Tuhan. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Yes, sebelum mulai ibadah ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu pula kami saat ini masih bisa menikmati hadirat-Mu. Oleh karena itu kami mau semangat Tuhan, seperti firman-Mu katakan, agar kami bersuka cita, agar kami bersungguh-sungguh, agar kami sepenuh hati di dalam memuji dan menyembah-Mu. Karena untuk itulah kami ada Bapa, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami semua di sini siap dengan segenap hati memuji dan menyembah-Mu. Kami juga siap mendengarkan pesan-Mu hari ini. Jadi bicaralah dengan bebas Roh Kudus melalui Pastor Tini, biar Engkau menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua. Kami mulai ibadah kami ini Bapa dengan ucapan syukur, tentunya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Siap menyembah, siap memuji Tuhan. Siap, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia ada di tengah kita. Yes, mari bersemangat menyembah Dia. Membebaskan
hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan tatamu. Mari jemaat, mana suaranya? Mari puji Dia. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama. Mari sama-sama katakan lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, bersama dengan surga. Mari katakan sama-sama. Senada dengan surga. Sama-sama. Senada dengan surga. Berikan tepuk tangan kita yang meriah untuk Tuhan. Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Karena kami punya Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dan lagu worship kita kali ini adalah judulnya Rancangan-Mu. Saya kemarin malam lihat setel YouTube behind the story dari lagu ini. Kalau dari Alkitab kita bisa lihat Ayub mengalami yang dibilang lembah kematian, lembah masa-masa paling bawah dalam hidupnya Ayub. Anaknya, harta bendanya, istrinya, semua meninggalkan dia. Tapi satu hal kita bisa belajar, di masa-masa yang gak enak sekalipun, Ayub mengambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Dan saya mau bilang Bapak dan Ibu, setiap kita punya masalah, punya lembah air mata, mengalami masa kematian, masa kelam masing-masing. Tapi mari kita mau katakan pagi ini, kalau lembah kelam itu, masalah itu tidak bisa menenggelamkan kita. Mari bangkitkan roh kita. Mari kita fokuskan bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan kita yang besar. Ketika kita menyembah Dia, mari fokuskan. Semuanya karena Tuhan. Kita ada karena Dia dan semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan rancangan yang ajaib dalam hidup kita. Mari nyanyikan kata demi kata dengan arti yang dalam. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Lord. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan fokus kepada Engkau. Engkau melawat kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan, ku memuji-Mu. Mari bangkitkan roh kita, menyembah Dia. Yes Lord, ku menyembah-Mu. Katakan meskipun musim berganti. Meskipun musim berganti. Yes Lord, ku tetap percaya. Yes Lord, kasih-Mu setia. Tuhan, ku memuji-Mu. Tuhan, ku memuji-Mu. Hati kami menyembah-Mu Lord. Hatiku menyembah-Mu. Yes Lord. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya. Kasih-Mu setia. Katakan rancangan.
percaya kasih-Mu setia. Tuhan, ku memuji-Mu. Yes, Lord. Hatiku menyembah-Mu. Meskipun musim berganti, ku tetap percaya.
hari ini untuk menyembah-Mu, Lord. I worship You. Yes, Lord. I worship You. Yes, Lord. The reason I live, yes, Lord, is to worship You. I worship You. I worship You, Lord. I worship You, Lord Jesus. Amen. The reason I live is to worship. I worship You. I worship You, Lord. Amen. I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. I worship You. I worship You. Jesus, yes, Lord. The reason I live, Lord, is to worship You. I worship You, Lord. I worship You. Mari menikmati jamahannya Tuhan. Yes, Lord. I worship You. Kami ada untuk menyembah-Mu saja, Tuhan. Yes, Lord. The reason I live, Kau alasan kami hidup, is to worship You. I worship You. I worship You, Lord. I worship You. Yes, Lord Jesus. Yes, Tuhan. The reason I live is to worship You. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari sembah Dia. I worship You. Kami mau sembah. I worship You. Jesus. The reason I live is to worship You. I worship You. I worship You, Lord. I worship You. Amen, amen. Yes, Lord. The reason I live is to worship. Mari katakan lagi, kami mau angkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan. I worship You. I worship You. Jesus. The reason I live is to worship You. I
sembah Dia, mari berbahasa roh sembah Dia. Oh, I worship you Lord. Kiara lawa sere lawa ya raba lawa sekere lawa lawa ya so. Kiara maya syara lawa ya se. Menikmati Engkau Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Lord, menikmati zaman-Mu. Kiara labaya sekera labaya sere dera labaya so. Kiara labaya sekera labaya se. Kiara labaya se, kiara labaya so. Mari angkat hatimu, angkat rohmu, mari sembah Dia. Oh Jesus, kiara labaya so. Jauh melampaui persoalan kami punya Engkau Tuhan yang besar. Kirabaya sekera maya sekera lamaya so. Kirabaya sikiri di lamaya seria lamaya so. Jesus. Kirabaya syarabaya rabasere lamaya so. Kuria namaya so. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I worship you, Lord.
katakan lagi sama-sama. I worship you Lord. Mari siapkan hati kita. I worship you. Jadikan hati kami tanah yang lembut Tuhan. Yes Lord. I worship you. Kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Yes Lord Jesus. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Yes Tuhan, thank you Jesus. The reason I live is to worship you. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bila kami hidup sampai hari ini adalah untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Karena kami percaya kami hidup untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Karena tidak henti-hentinya kasih-Mu tercurah untuk kami. Setiap langkah hidup kami ada di tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk terus bertumbuh, semakin kuat di dalam iman, semakin mengenal Engkau. Dan kami percaya, jadikan kami tubuh Kristus yang selalu melekat kepada kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah sumber kekuatan, sumber kemenangan demi kemenangan yang kami terima. Karena Kau adalah Allah Raja kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kesempatan yang terbaik. Kami duduk diam di kaki-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Urapi lidah bibir hamba, sehingga firman-Mu adalah isi hati-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini hari yang luar biasa. Tidak ada hari yang luar biasa pasti, yang tidak luar biasa. Karena kita tahu pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Saya bersyukur sementara mungkin beberapa jemaat sudah mendengar, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan doa bahwa sekitar 2 minggu yang lalu saya terjatuh di depan sekretariat di Pamoyanan waktu mau mesbah doa. Sampai jujur kemarin Kemis kembali saya datang berdoa setelah 3 minggu berarti ya jatuhnya. Karena 2 minggu tuh kepala saya masih sakit. Dan saya lihat ketinggiannya jatuh, saya lagi mikir puji Tuhan banget saya gak geger otak. Puji Tuhan banget tangan kaki semuanya aman, badan aman. Biru sih, bahu kanan, tangan biru. Tapinya yang paling parah kepala sebetulnya guys, karena jatuhnya mundur, saya jatuhnya telentang dan benturan paling keras adalah kepala saya ke paving block. Jadi dari teras sampai ke paving block. Itu membuat saya mikir kalau enggak tangan Tuhan yang menyangga, bubar jalan kali ya saya. Apalagi udah nenek-nenek begini, udah di atas 60 tahun, semuanya masih utuh. Dan tepat 2 minggu saya pegang kepala saya, sudah enggak nyeri sama sekali. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan.
Aduh Tuhan tuh baik banget. Saya kasih kesaksian ini kenapa? Bapak Ibu jangan berpikir ikut Tuhan itu nggak ada musibah. Tetap yang namanya teledor juga ada, kita sendiri yang teledor ya. Saya kok mundur nggak ngeliat, ternyata yang diinjek bukan lantai, diinjek ternyata sudah tangga yang saya udah nggak punya pijakan sehingga mental ke belakang. Saya lagi berpikir, aduh Tuhan, emang keteledoran dan keterbatasan saya, tetap Tuhan cover, amin. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, seburuk apapun yang kita alami semua ada dalam kendali Tuhan, amin. Katakan kiri kanan, hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Ya, itulah Tuhan kita yang baik. Dan saya sendiri sampai speechless ya. Tapi untung, semua ada untungnya. Kalau orang Jawa bilang, kenapa ya kalau orang Jawa suka punya kata-kata masih untung. Saya mau katakan bukan untuk orang Jawa. Untuk semua anak Tuhan selalu ada untungnya, amin. Pasti ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, Tuhannya ada di mana ya? Tuhan selalu ada. Jadi kalau Tuhan selalu ada untungnya. Oke, tema kita hari ini yang ingin saya bagikan adalah the secret of giving. Nah, ya, jadi the secret of giving ini saya ingin katakan kenapa memberi itu menjadi atau istilahnya finansial menjadi suatu hal yang penting di dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Lebih dari 2000 ayat di Alkitab bicara tentang harta atau kekayaan. 2000 ayat itu banyak banget loh. Ada yang ngitung rupanya, saya baca dari referensi. Lebih dari 2000 ayat bicara tentang harta atau kekayaan. Dan sepertiga perumpamaan Yesus di Alkitab berbicara tentang uang. Nah, jadi uang itu penting apa enggak Bapak Ibu? Penting banget. Anda bisa hidup kalau nggak ada uang ya. Nah, selain penting di dunia, penting untuk apa hari ini kita akan bahas. Lalu berarti karena uang itu sangat penting, kita harus banyak belajar. Tapi hari ini temanya dari memberi. Bahkan uang adalah kalau kita tahu banyak khotbah hamba-hamba Tuhan di luar, uang itu adalah kompetitornya Tuhan. Kenapa disebut kompetitor atau saingan? Karena banyak hamba Tuhan sudah berkhotbah tentang bahayanya cinta uang, ya kan? Yang namanya cinta uang itu kita dikuasai roh mamun, rasanya semua udah tahu. Dan kemudian uang adalah akar dari dosa. Tapi hari ini kita nggak mau belajar itu, sudah banyak yang khotbahin. Lalu kenapa, pertanyaan berikutnya ya, kenapa berkat Tuhan kepada anak-anaknya tidak sama? Ada orang yang diberkati, ini kita nggak bicara orang di luar Tuhan dulu, anak-anak Tuhan aja. Ada yang anak Tuhan yang diberkati Tuhan lumayan banyak, bahkan banyak banget. Tetapi ada juga anak Tuhan yang diberkati, tetapi ya pas-pasan. Pertanyaannya, apakah Tuhan pilih kasih? Nah, tentunya tidak. Karena ternyata ada ayat yang mengatakan kunci berkat itu bukan dari kunci banyaknya berkat, tetapi dari tanggung jawab kita mengelola berkat Tuhan. Makin tinggi berkatnya, makin berat tanggung jawabnya. Jadi artinya itu adalah satu alasan Tuhan ngasih kepercayaannya bertahap. Bukannya Tuhan pilih kasih atau enggak sayang. Tuhan lagi ngedidik kita nih, ngajarin. Makin kita diberkati Tuhan, kita makin besar tanggung jawabnya. Kita lihat ayatnya. Nah, ada di Lukas 12 ayat 48b. Ayo kita baca sama-sama karena ayat ini membuat kita mulai mengerti. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Pas saya baca ayat ini, wah ternyata berkat kaitannya sama tanggung jawab itu udah paralel jalannya. Gak bisa ngomong berkat doang, gak bisa ngomong tanggung jawab doang. Makin diberkati, makin banyak dituntut. Banyak orang berdoa pengen diberkati Tuhan, semua pengen diberkati Tuhan, amin. Tapi pertanyaannya, siap gak kita bertanggung jawab? Nah, itu dia rahasianya. Kadang-kadang bicara tanggung jawab gak gampang, ya kan? Tuhan tahu kapasitas kita, setiap kita dari sini, di setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia pastinya. Tuhan tahu kapasitasnya.
Ingat ilustrasi, saya nggak khotbah itu tapi saya cuma reminder. Ingat ilustrasi Tuhan memberikan hambanya, ada yang 5 talenta, ada 2 talenta dan 1 talenta. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Tuhan tahu kapasitas si A 5 talenta, kapasitas si B 2 talenta, kapasitas si C 1 talenta. Dan Tuhan menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola talenta itu. Dan tentu ternyata beda-beda. Yang 5 talenta mampu, yang 2 talenta mampu tapi enggak segede 5. Yang 1 talenta apalagi enggak mampu malah dikubur. Nah itu contoh, tapi kita tahu di sini ternyata jangan asal minta berkat di doa kita. Pertanyaannya, minta berkat boleh, enggak salah. Pertanyaannya, kita siap mengelolanya? Siap kita mempertanggungjawabkannya? Paling gampang deh, contoh perpuluhan. Banyak orang minta berkat Tuhan, tapi ngelola 10% aja. 10% dibandingin 90% gedean mana? Gedean 90 ya? Yang 10% aja enggak disiplin. Lah gimana Tuhan mau berkati lebih, baru dikasih kepercayaan, tanggung jawab, disiplinlah, taatlah untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Ternyata itu enggak disiplin, masa Tuhan mau kita minta Tuhan gaji naik? Masa gitu lah, kalau gajinya kecil aja 10% yang enggak setia, gimana kalau gajinya gede, lebih enggak setia lagi. Itu saya pernah lakukan, tapi saya udah bertobat ya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya di sini kita belajar untuk mengelola yang kecil, 10% itu hal yang kecil dibandingin 90. Tuhan mau kita disiplin bukan untuk Tuhan butuh uang kita, enggak. Tapi Tuhan ingin mendidik kita supaya belajar disiplin dan taat dalam hal memberi. Nah, hari ini kita mau belajar ya, ayatnya memberi ada di Lukas 6 ayat 38. Saya akan bacakan. Ayat ini kayaknya udah sering banget dibacain dan semua orang rasanya udah hafal isinya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini kembali lagi gak ada beda jauh dengan tabur tuai. Kita mau memberi sedikit, yang menuai sedikit. Kita mau memberi banyak, yang menuai banyak. Semua orang doa minta berkat, amin. Semua orang doa minta diberkatin, tapi urusan memberi sering gagal dalam hidup kita. Makanya hari ini kita mau mengubah konsep mindset kita sehingga kita tidak gagal dalam hal melakukan firman Tuhan kaitannya memberi. Nah, ini ada buku bagus ya. Buku bagus ini namanya Give and Take. Ini ada buku, saya ngambil sedikit cuplikan penulisnya. Dia mengatakan konsep kesuksesan dimulai dari sifat memberi. Saya mau tanya, semua pengen sukses? Semua pengen sukses? Katakan kiri kanan. Kesuksesan dimulai dari memberi. Katakan. Oke. Jadi ceritanya di buku Give and Take ini adalah karangan dari buku ini terbit tahun 2013. Dia ditulis oleh namanya Adam Grant, adalah salah satu profesor favorit menurut Business Week. Jadi ini memang pengusaha ya, profesor yang jago untuk mengajari sukses. Ia juga satu dari 40 profesor bisnis ternama dunia yang sukses di bawah usia 40 tahun. Di bawah usia 40 tahun itu masih muda apa kagak? Mudah banget. Orang kalau suksesnya udah tua mau wajar, tapi kalau suksesnya masih muda nggak banyak. Nah itu di sini disebutkan dari 40 profesor bisnis yang sukses di bawah 40 tahun, salah satunya adalah Adam Grant. Dan sementara sampai hari ini klien konsultasi bisnisnya Adam nih mencakup Google, konsultasinya sama Adam. Lalu NFL udah tahu ya, IBM, GlaxoSmithKline, Goldman Sachs, World Economic Forum, PBB, Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut Amerika Serikat, semua berkonsultasi urusan bisnis dengan Adam Grant. Berarti perusahaan-perusahaan besar dan top semua yang berkonsultasi dengan Adam Grant. Bisa dibayangkan
Berarti dia nggak cuma omdo, nggak cuma nulis buku, tapi dia mempraktekkan dalam hidupnya bahwa kunci kesuksesan adalah dari memberi. Nah, kita lihat di buku ini, cuplikan dikit ya biar kita belajar. Di buku ini ada 3 tipe manusia, ditulis oleh Adam Grant. Pertama adalah giver atau murah hati, yang kedua adalah matchers atau penyeimbang, dan yang ketiga adalah taker atau peminta. Inilah 3 tipe manusia. Kita mau belajar apa itu giver, apa itu matcher, apa itu taker. Kita lihat dulu penjelasannya dari ketiga jenis istilah itu. Giver adalah saya tulus memberi, udah gak mikir yang lain-lain. Pokoknya tulus saja memberi, pokoknya beri-beri sesuai dengan apa yang Roh Kudus suruh, yang Tuhan ingatkan, yang tergerak hatinya, gak peduli untung ruginya, pokoknya suka memberi. Nah, lalu matcher artinya apa? Karena kamu memberi, saya juga memberi ke kamu. Jadi take and give. Jadi padahal artinya kamu beri saya, jadi saya juga balas. Jadi ini utang budi ya, atau memberi dengan pamrih, itu tipe matcher. Dan yang ketiga adalah taker. Taker itu untungnya apa buat saya kalau saya memberi? Pakai mikir, kalau rugi nggak bakalan balik, mendingan nggak suka memberi. Wah, ini sifat taker ini hati-hati ya. Kita akan bahas dulu satu-satu. Tapi sebelum kita bahas, tapi tadi sudah dari penjelasan ini, Bapak Ibu sudah tahu 3 kriteria manusia tadi adalah ada giver, matcher atau taker. Boleh tanya ke kiri kanannya, tapi nggak usah dijawab. Dalam hati jawabnya, kamu yang mana? Giver, matcher atau taker? Jawabnya dalam hati. Kalau jawabnya belak-belakan nanti malu. Kamu giver, maker apa taker? Jangan jawab kenceng-kenceng, ketahuan belangnya. Ya, tapi nggak apa-apa, yang namanya jujur adalah baik. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu giver? Jadi ternyata ayatnya untuk giver kita lihat penjelasannya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayatnya ada loh. Makanya lebih bahagia mana? Memberi daripada menerima. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pelit memberi. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, tentu jadilah giver pastinya ya. Nah, itulah ayat, dasar ayat dari orang yang berperan sebagai giver. Nah, kita lihat sifatnya Tuhan Yesus, contoh teladannya Tuhan Yesus ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu giver juga. Sudah mempraktekkan dalam waktu dia menjadi manusia di dunia. Ayatnya ada di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan belum apa-apa, kita belum jawab permintaan Tuhan, belum bertobat, Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia datang untuk supaya kita mengalami kehidupan baru, lalu mengalami kehidupan kekal, dan bahkan Tuhan janji memberkati kita dengan kelimpahan. Amin. Itulah giver karakter Yesus. Maka katakan kiri kanan, ayo dong jadi giver. Ya, mau jadi giver ya. Jangan milih yang lain ya. Nanti yang milih lain nanti salah lagi. Nah, sekarang kita belajar poin kedua adalah matcher. Matcher itu tadi kamu ngasih, aku juga balas. Aku nggak mau utang budi. Segala sesuatu ada pamrihnya. Nah, kita lihat ayatnya ternyata ada di Matius 5 ayat 46 dan 47. Bapak Ibu baca yang 46 saya 47. Silahkan. 1, 2, 3. Masih kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini adalah standar sederhana yang dilakukan orang kebanyakan. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud mature di sini adalah rata-rata dipakai oleh standar dunia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Karena namanya istilah balas budi pasti terjadi di semua orang. Yang satu membagi kebaikan, tentu yang satu membalas kebaikannya. Tentunya kita sebagai murid Kristus harus punya standar di atas rata-rata. Bukan yang gak boleh major, ya pasti boleh. Masa orang baik sama kita gak balas budi, mengucap syukur untuk kebaikannya. Pasti major itu boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Gak apa-apa, bagus banget. Cuman jangan sebatas itu. Lebih dari itu, yang kelasnya lebih tinggi adalah mature dan giver. Jadi berarti mature itu adalah standar pada umumnya. Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa melakukannya. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita berbuat baik memberi bukan karena Dia memberi kita duluan, tapi karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik segala-galanya, maka kita harus memberi kepada orang lain sekalipun tidak dibalas. Amin. Nah, itulah mature. Standarnya lebih tinggi ya Bapak Ibu. Yang terakhir kita mau lihat lagi satu lagi istilah di buku tadi, taker. Taker itu seperti apa? Nah, ternyata taker itu adalah sifat dari iblis. Iblis itu sifatnya taker. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Taker itu tukang ngancurin. Apa yang kamu punya saya ambil. Saya ambil, kalau gak mau dikasih saya paksa, saya curi. Itu gayanya taker atau gayanya iblis. Bahkan jujur, kalau damai sejahtera kita tiba-tiba hilang dari hati kita, siapa pelakornya? Ya iblis, karena kita mengizinkan iblis mencuri damai sejahtera kita. Makalah jagalah hatimu, jangan sampai damai sejahteranya dicuri sama iblis. Lalu iblis bisa juga mencuri berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Dengan cara apa? Mengirim belalang pelahap. Berkat berapapun nih dicuri sama belalang pelahap. Artinya sifatnya pencuri itu memang sifatnya iblis, yaitu taker. Ngambil tanpa alasan, pokoknya ngambil demi si pencuri itu sendiri supaya kita hancur. Nah, saya mau kasih tahu kenapa taker itu adalah iblis. Kita harus bijak atau cerdik melawan iblis Bapak Ibu. Kalau kita tadi saya kembali lagi singgung perpuluhan. Perpuluhan itu perannya apa sih sebetulnya? Apakah hanya sekedar untuk disiplin? No. Ternyata perpuluhan itu ada beberapa hamba Tuhan dan buku referensi saya baca. Perpuluhan itu perannya adalah seperti pagar untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Contoh kita petani, kita punya ladang, kita nanam benih, lalu ladangnya tanpa dipagari, jadi terbuka lebar begitu saja. Pertanyaannya, belalang pelahap bisa datang karena gak ada pagarnya. Istilahnya pencuri bisa masuk karena gak ada pagarnya. Jadi peran perpuluhan adalah pagar untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan kirim untuk kita, supaya kita menikmati panen. Amin. Semua pengen menikmati panen dari Tuhan, harus pasang pagar dong, supaya nggak dimasukin pencuri, supaya nggak diserang belalang pelahap. Nah, apa itu peran pagar? Adalah perpuluhan. Betapa kita nganggep remeh perpuluhan, sama dengan kita tidak memasang pagar. Tapi kalau kita mau rela dicuri ya gak apa-apa, gak usah bayar perpuluhan juga gak masalah. Tapi pertanyaannya, siapa yang gak mau petani sudah capek-capek nanam benih tidak menikmati panennya karena diserang oleh atau dicuri oleh musuh? Betul gak? Semua kita mau berjerih lelah dan menikmati panen kita. Nah, oleh itu, lalu apa yang disebut persembahan? Saya mau kasih tahu sedikit, saya singgung. Persembahan adalah benih yang ditabur. Kalau kita punya ladang, kita nanam benih. Nah, kalau mau panen gimana, nggak nanam benih dulu? Betul nggak? Kita nanam benih dulu, benihnya itulah yang dipagari dengan perpuluhan, benihnya itu adalah persembahan. Makanya kita aman ladang kita sampai kita menikmati panen kita. Amin. Makanya katakan, ayo menikmati panen dari Tuhan. Dengan setia, perpuluhan dan persembahan. Karena saya mau kasih tahu kenapa konsep ini banyak orang tidak tahu. Perpuluhan dan persembahan sering dianggap remeh.
Tetapi pada saat kita bekerja capek-capek, berangkat pagi pulang petang, jerih lelah kita berkeringat, tapi kita kayak nabung di kantong bolong, masuk keluar lagi, berapapun yang kita dapat, akhirnya kita capek dan kita tidak menikmati. Rugi enggak? Rugi. Kalau kita mau menikmati, kita harus bijak dalam mengelola. Tadi Tuhan katakan, bijaklah mengelola, karena berkat itu semakin tinggi diberkati, semakin tinggi pula tuntutannya, semakin tinggi jabatan dan gaji kita, semakin besar pula perpuluhan kita. Dan itu yang bikin kita nggak rela, betul? Jujur aja di sini. Tapi untung saya udah lulus. Saya udah lulus. Jadi Tuhan tetap memberikan karunia menikmati hidup. Amin. Jadi kalau mau menikmati hidup, disiplin dalam mengelola. Ya. Jadi ada 3 poin yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana rahasia di balik memberi. Ada rahasia di balik memberi, ada 3 hal. Yang pertama adalah memberi membuat kita semakin percaya pemeliharaan Tuhan. Karena dengan memberi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ayatnya. Ada di Markus 12 ayat 42 sampai 44. Bapak Ibu baca yang 42, saya baca 43, dan Bapak Ibu baca kembali atau sama-sama yang ke-44. Silakan, 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yang satu lagi silakan. Sebab, baca sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Perhatikan ayat yang 44. Tuhan memuji janda miskin ini. Bukan nominalnya yang Tuhan puji. Bukan besarnya nilai uang yang Tuhan puji. Tetapi hati dari janda ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bayangin seluruh nafkah loh. Saya lagi kepikiran kalau seluruh nafkah diberikan itu gak gampang. Hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah kita yang memelihara kita mampu melakukan seperti janda miskin ini. Betul? Kalau gak mampu, gak punya iman sampai ke situ, dia tidak akan melakukan seperti yang janda miskin ini lakukan. Jadi itu praktek daripada iman. Janda miskin itu apa besok gak perlu makan? Apa janda miskin itu tahu besoknya bakalan terima uang berapa? Sama sekali dia nggak tahu karena cuma janda miskin. Jadi otomatis dia percaya sepenuhnya bahwa kesusahan sehari adalah untuk sehari. Amin. Dia nggak peduli besok makan atau enggak, tapi dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Betul? Ini berarti pada saat kita mempraktekkan memberi, kita beriman terhadap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau kita belajar. Gak usah susah-susah, saya pernah mempraktekannya. Waktu itu saya baru lulus kuliah, saya baru mulai kerja praktek sore di rumah saya. Dan waktu itu saya ingat banget gaji PNS saya masih 60.000 per bulan. Calon PNS, zaman calon PNS. Waktu itu sambil praktek sore untuk tambahan dana tentunya, gaya hidup. Satu hari saya mau ke gereja. Ini kisah nyata Bapak Ibu dan saya tidak pernah lupa seumur hidup saya. Waktu saya mau ke gereja, saya cuma tinggal punya 2 lembar uang. 1 500 perak, 1 50.000. Dan gajian masih seminggu lagi dan saya nggak tahu praktek saya rame apa enggak. Karena apa? Saya itu dokter umum baru lulus yang prakteknya hari ini ada pasien, hari ini pasiennya 1, kadang-kadang nggak ada pasien dan sebagainya karena namanya baru merintis praktek. Nggak semua orang tahu tentang apakah berobat ke dokter ini itu sembuh nggak, ya kan nggak ada yang tahu. Dokter yang senior lebih banyak, dokter yang ngetop lebih banyak. Dan waktu saya berangkat ke gereja, satu di pikiran saya, memberikan persembahan. Waktu saya jalan menuju gereja, saya rencana tuker lembaran 50.000 dengan pecahan lebih kecil.
entah itu 20 ribuan, entah 10 ribuan. Ternyata Tuhan izinkan warung demi warung yang saya berhenti mampir. Ci, tolong dong tuker uang. Semua jawabnya, maaf masih pagi belum ada. Terus sampai ke gereja, itu 50 ribu gak jadi pecahan lebih kecil. Tetap sampai di gedung gereja, uang saya masih tetap 500-an dan 50 ribuan. Gajian masih lama, saya nggak tahu hari dan di rumah juga bahan paling ada beras sih, sama Indomie ada, tetapi bahan lauk semua saya nggak bisa belum beli. Bahan ke pasar, lemari es masih kosong. Waktu saya kolektor beredar, Bapak Ibu bisa bayangin nggak jantung saya empot-empotan. Ngasih nyemplungin yang 500 apa 50 ribu, 500 apa 5, sampai keringetnya segede-gede jagung. Stres saya waktu itu. Stresnya kenapa? Kalau saya cemplungin 500 nggak sopan banget. Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Tapi kalau saya cemplungin 50 ribu, gua besok kalau mau beli lauk masih gajian lama, praktek nggak tahu. Aduh Tuhan, nanti besok-besok gimana? Saya nggak tahu beneran besok-besok gimana, nggak tahu. Dan akhirnya itu kantong makin deket kan beredar. Saya duduknya rada-rada di tengah, itu beredar dari depan. Dok. Akhirnya Tuhan tolong berikan saya hikmat. Tuhan tolong berikan saya ngambil keputusan dengan tepat. Saya cuma doa itu. Sampai kantongnya deket. Akhirnya saya sudah mengambil keputusan. Saya cemplungin yang 50 ribu. Bread. Terus saya lagi bingung. Setelah itu lega, plong. Tapi stres. Tinggal 500 nih. Tuhan nanti besok gimana? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Udahlah sebodoh amat, saya belajar kayak janda miskin ini benar-benar saya praktek. Sebodoh amat urusan besok, kumaha engke we lah kata orang Sunda. Nah terus akhirnya saya pulang jalan kaki. 500 mah udah gak cukup ya naik angkot, gak tahu cukup gak tahu pas. Saya pikir daripada gak ada duit sama sekali saya putuskan jalan kaki. Ada jemaat lain, Siti ini naik apa? Naik jalan. Loh jalan rumah saya lewat depan gangnya Citini, ayo ikut aja. Nebeng pulang udah. Ceritanya begitu saya nyampe rumah, lapar ya udah siang di gereja. Saya bilang, aduh Tuhan bikin Indomie lagi. Tapi ternyata saya belum sampai masak Indomie, bel di depan rumah saya bunyi. Tetangga nganterin nasi box hajatan syukuran rumah orang warga baru. Lumayan ya bisa makan ya. Makan nasi ada ayamnya, ada telurnya. Saya bilang hore. Nah setelah itu apalagi yang mau makan, besok-besok gajian masih lama saya gak tahu praktek. Tiba-tiba Tuhan memberkati praktek saya. Sore ada pasien, Senin ada pasien banyak, Selasa ada pasien banyak, Rebo ada pasien banyak. Pertanyaan saya, berkat yang Tuhan kirim lebih besar dari yang 50 ribu saya serahkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itulah yang namanya kita belajar beriman. Kalau gak dipraktekin gak pernah ngerasain Tuhan pelihara kita hari esok. Buktiin kalau besok itu Tuhan yang pelihara. Saya sudah mengalaminya. Poin kedua, apa rahasia memberi adalah memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Tadi kita lebih beriman, sekarang kita lebih mengenal Tuhan. Ayatnya ada di mana? Ada di 2 Korintus 9 ayat 8. Silakan baca yang kuat. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Tuhan lagi ngedidik kita untuk mengenal bahwa sumber berkat datangnya dari Allah. Meskipun lewat gaji kita di kantor, meskipun lewat pekerjaan kita dalam bentuk apapun usaha kita, tapi kita tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan membuat kita selalu berkecukupan dalam dan malahan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dan itu adalah janji Tuhan. Pada saat kita mempraktekkan tadi, pertama iman kita mulai nyampe dan kita melakukannya. Yang berikutnya kita semakin tahu, wah keren ya Allah kita. Oleh karena itu belajarlah terus mengenal Tuhan. Karena janji Tuhan selalu digenapi. Gak ada yang Tuhan lupa menggenapinya. Jadi pada saat kita memberi, kita menolong orang lain, itu sama dengan kita mempraktekkan seperti hati Kristus kepada kita. Kita mulai kepada Tuhan, kepada rumah Allah di mana kita tertanam, gereja lokal kita. Semua lakukan, memberi dan memberi. Kita akan semakin diberikan kelimpahan dalam berbagai hal oleh Tuhan. Jangan pernah hitungan sama Tuhan. Saya pun sudah mempraktekannya. Jadi banyak hal yang kita sering gak pernah
misteri yang kita nggak pernah bisa cerna, tetapi Tuhan membukakannya kemudian. Jadi firman Tuhan itulah yang mendidik kita supaya kita punya rindu atau kerinduan menyenangkan hati Tuhan lewat memberi. Karena kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan tuh paling senang kalau kita kenal Tuhan. Kita lihat satu ayat betapa bahagianya kalau kita mengenal Tuhan. Ada di Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, menyelami setiap ayat yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dan kita nurut tanpa banyak tanya, Tuhan bahagia banget. Jadi jangan pernah hitungan lagi sama Tuhan atau khawatir tentang hari esok. Tuhan yang pegang hidup kita. Dan saya punya kesaksian sedikit lagi kaitannya dengan memberi yang terbaik. Saya waktu itu gajian 1 bulan. Tuhan tiba-tiba pas kami doakan kakak ipar saya yang gagal ginjal, yang seminggu 3 kali cuci darah. Saya duitnya udah habis-habisan besar ya. Sampai modal toko obatnya pun juga sudah kekurangan. Kami doa kakak ipar kami waktu itu belum terima Yesus. Kami doa dan waktu itu Tuhan bilang, berikan 1 bulan gajimu setelah dipotong perpuluhan. Berikan gajimu semua untuk kakak iparmu karena biaya cuci darah sangat mahal. Dengar itu kira-kira gampang gak melakukannya? Gak gampang. Karena saya juga punya kebutuhan. Tetapi karena itu Tuhan yang nyuruh pada saat kami berdoa. Saya gak tahu reasonnya apapun reasonnya, kayak Tuhan gak ngerti kebutuhan saya. Tapi Tuhan bilang dia lebih butuh daripada kamu. Kamu saya pelihara. Berikan. Akhirnya saya cerita sama suami saya dan kami sepakat. Setelah bayar 10 perpuluhan tetap 90%-nya totally saya masukin amplop. Saya serahkan kepada kakak ipar saya. Nah, itu adalah praktek yang tidak mudah waktu itu, tahun berapa udah lama banget. Tetapi satu hal, pada saat saya melakukan, saya mengalami sukacita, saya mengalami damai sejahtera. Buktinya sampai hari ini Tuhan selalu memberkati kami. Kami tidak pernah berkekurangan, Tuhan selalu mencukupkan, bahkan melebihi dari berbagai kebajikan ya. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Poin terakhir yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, bagaimana rahasia memberi adalah memberi membuka pintu mujizat yang lebih besar. Semua pengen ngalami mujizat? Katakan kiri kanan, kamu pasti mengalami mujizat. Amin. Ayatnya ada di contoh memberi lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Saya bacakan ayat 13 Bapak Ibu yang ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Silakan ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini adalah kisah janda miskin dan anaknya yang cuma tinggal punya tepung dan minyak untuk sekali makan. Setelah itu mereka akan mati. Bisa dibayangkan seorang ibu dan seorang anak tiba-tiba didatangi Nabi Tuhan Elia dan mengatakan, buatlah untuk aku duluan. Ini pun gak gampang loh. Kalau kita cuma punya segitu-segitunya dan Tuhan menyuruh nabinya untuk meminta kepada janda dan yang punya anak satu ini, itu bukannya maksa atau menindas atau ngerjain. Enggak, Tuhan sedang menyiapkan mujizat besar buat orang yang taat. Amin. Nah, pada saat kita lihat respon dari janda miskin ini, dia tetap taat kepada permintaan Elia, seorang hamba Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan yang disembah tidak pernah membuat dia susah. Padahal waktu itu dia tidak mengerti apa mujizat berikutnya yang akan terjadi. Pada saat itu dia lakukan, betul kata janji Tuhan bahwa tempayannya atau tempat tepungnya tidak pernah kosong, selalu ada. Amin. Siap menerima mujizat Tuhan? Lakukan dengan memberi. Tuhan akan memberkati kita semua lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Jadi sekali lagi diskusikan di dalam Carousel 3 rahasia di balik memberi
Yaitu satu, memberi membuat kita percaya pemeliharaan Tuhan, gak khawatir hari esok. Dua, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan karena janji-janji Tuhan digenapi dan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan yang ketiga, memberi membuka pintu mujizat yang lebih besar. Amin. Kiri kanan katakan, siap memberi yang terbaik. Beri itu enggak cuman uang ya Bapak Ibu. Beri waktu, tenaga, pikiran termasuk kantong kita. Jadi berarti semua siap jadi volunteer. Ayo katakan, ayo jadi volunteer. Memberikan yang terbaik adalah siap menjadi volunteer. Amin. Dan kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya di balik memberi begitu banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kami anak-anak-Mu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau menjadi tidak hanya pengetahuan kami tentang firman, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya di saat kami melakukannya, kami semakin beriman, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengalami mujizat Tuhan. Berkati semua jemaat, semua yang mendengarkan baik onsite maupun online. Berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih kepada Pastor Tini Setiawan. Boleh Yes. kasih tepuk tangan yang Yes. meriah. Wow, Thank you. Thank you. luar biasa. Wow. Kita semua diberkati ya. Amin. Ya, luar biasa sekali. Amin. Memberi dan memberi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyambut kita semua yang saat ini hadir. Bahkan saya melihat ada beberapa yang baru. Wow. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Ya, boleh diberikan Wow. sambutan yang paling meriah bagi saudara kita sebelah kanan juga ada di belakang. Yes. Bagi saudara kita yang baru Luar pertama biasa. kali. Wow. Boleh welcome kasih tepuk home. tangan yang meriah sekali lagi. Yes. Wow. Wow. Selamat datang. Selamat datang. Welcome home. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Yes, luar biasa. Yes. Wow, luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saatnya kita untuk memberikan apa yang ada pada kita untuk kegerakan Tuhan. Sebelumnya mari kita baca satu ayat, 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Yes. Wow. Yes. Bapak, Ibu dan saudaraku, bagi Tuhan seperti tadi firman yang disampaikan, yang terpenting bukan jumlahnya, tapi hati yang Yes. memberi dengan sukarela, Amin. dengan sukacita. Amin. Sebelum memberikan persembahan, boleh kita tepuk tangan yang meriah. Yes. Wow, yes. Ya, Bapak Ibu siap memberi? Siap. Mari kita doa dulu sebelum kita memberi. Bapak, terima kasih atas apa yang ada pada kami yang Kau izinkan kami memiliki Tuhan. Atas berkat-Mu pada kami, atas makanan yang kami makan hari ini, atas segala apapun Tuhan yang ada pada kami bersyukur. Bapak, kalau saat ini Engkau memberikan kami waktu untuk kami memberikan apa yang ada pada kami untuk kegerakan-Mu Tuhan di CDC Bogor. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar kami memberi dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita, dan apa yang kami beri, biar Engkau ambil dan Engkau berkati kami lebih. Kami berdoa untuk pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap memberi katakan amin. Yes.
Pemberian Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu dan Saudara, dan di sana juga ada QR code untuk mentransfer secara online. Bapak Ibu dapat melihat di layar juga, dan kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk melakukan transfer ataupun memberikan melalui amplop coklat. Bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui cash, melalui amplop yang berwarna coklat, nanti setelah ibadah ini selesai dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Yes. Baik, kita bersyukur karena kita telah memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan. Yes. Wow, luar biasa. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita bisa beribadah. 1 minggu telah berlalu dan ibadah ini tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak berkenan. Tentunya melalui orang-orang yang begitu penuh dengan kesungguhan, kesehatian membayar harga, memberikan waktu, memberikan tenaga, mempersiapkan ibadah ini dari kemarin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling meriah sambil katakan Thank you, volunteer. Yes, wow, thank you semua volunteer. Thank you, Yes. wow. Thank you, thank Yes, you. thank you. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah umum minggu depan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto di tempat ini jam 9 pagi. Yes. Bagi Bapak Ibu juga jangan melewatkan ibadah untuk anak-anak CDC Kids. Dan CDC Kids ini berbarengan dengan ibadah umum jam 9 pagi. Mari jangan sampai kita lewatkan, ada anak kecil mungkin di rumah kita, saudara, kerabat, ataupun anak kita sendiri. Kita bawa ke tempat ini untuk mereka mengenal firman Tuhan dengan cara yang menarik. Dan saya percaya kita yang berada di sini mungkin adalah produk dari sekolah minggu zaman dulu. Jadi jangan lewatkan. Dan ada yang sangat menarik untuk ibadah Eros perdana. Yes. Boleh kasih Wow. tepuk tangan. Yes. Yes, tanggal 8 Oktober. Wow. Ibadah perdana Teens and Youth yang kami sebut Eros CDC Bogor. Di tempat ini jam 11.30. 30. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak di usia pemuda dan remaja, jangan lupa momen ini. Mari sama-sama kita dukung juga untuk ibadah Eros ini. Dan untuk mendukung segala macam kegiatan, juga untuk setiap pergumulan kita. Setiap hari Senin malam jam 7 ada doa yang kita kenal dengan Mesbah Doa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku boleh mengikuti Mesbah Doa ini melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dikirimkan melalui carousel leader masing-masing. Dan selain Mesbah Doa hari Senin, ada juga diadakan secara onsite. Nah, ini luar biasa karena di hari Kamis malam ini kita fokus kepada pujian dan penyembahan secara onsite jam 6 sore di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3. Wow. Juga ada doa khusus untuk Eros, yaitu pemuda dan remaja. Setiap hari Selasa sama bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, jam 5 sore. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tentunya segala sesuatu terobosan dimulai dari doa. Jadi mari kita bergabung di dalam waktu doa yang spesial ini. Dan selanjutnya kembali diadakan kelas pelajaran kedua dari Spiritual Journey. Yes. Minggu depan. Minggu depan tanggal 24 September nanti akan dibawakan oleh Pastor Krisnanto, kelas Empower. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin telah mengikuti kelas
Encounter boleh mengikutinya lagi dan jangan lupa mendaftar untuk membayar buku berikut makan yaitu 50.000. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita gereja adalah keluarga. Tapi untuk lebih mendekatkan satu sama lain, mendukung, saling memperhatikan, ada kelompok-kelompok kecil yang kami sebut Kersel. Kersel ini adalah kelompok untuk saling memperdulikan. Di sini pula firman yang didapat hari ini akan dicerna di dalam setiap Kersel masing-masing. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti Kersel sesuai dengan waktu, kebutuhan, dan juga status Bapak Ibu dan saudaraku. Karena di sini ada Kersel keluarga. Di sini ada Kersel khusus ibu-ibu. Wow. Di sini juga ada Kersel khusus youth atau pemuda dan juga ada Kersel khusus remaja. Pastikan kita tergabung di dalam komunitas. Di sini sama-sama kita akan belajar saling mendukung di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena kita ada coffee break. Kita di sini berbincang-bincang, berfellowship. Untuk kopi kami sediakan dan teh. Tapi untuk snack, Bapak, Ibu, dan Saudaraku boleh memborong basar yang ada di depan sana. Mengapa demikian? Karena basar ini akan disumbangkan sebagai persembahan kasih untuk acara Natal kita Desember ini. Wow, jadi siapkan dompetnya, dipegang dulu. Setelah ibadah ini berlomba-lomba, ayo kita borong basar Natal CDC Bogor. Happy Sunday bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kami mengundang Pastor Chris untuk doa tutup dan doa berkat. Yes, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Wow, silakan. Sorry banget, tadi bilang berdiri, saya minta duduk kembali. Maaf, duduk kembali, oke. Gak apa-apa, Gak apa-apa. kita adalah keluarga gereja dan keluarga. Saya ingatkan, kita tadi nangkep bahwa firman Tuhan ini bagus banget buat kita semua. Ini buat yang senior, yang keluarga muda, tapi saya ingatkan bahwa saya ingatkan juga buat yang anak-anak muda, bahkan dari sekolah minggu pun diajar untuk memberi. Amin. Bayangkan anak-anak sekolah minggu itu bawa persembahannya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak menghasilkan, tapi dia udah punya rasa untuk memberi. Yang ditanamkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Orang tua menjadi contoh buat anak-anak. Dan anak-anak itu bisa meniru apa yang dibuat oleh orang tuanya. Bahkan orang tua yang di dunia aja ngajarin begitu. Betul enggak? Ini Bapa yang di surga ngajarin kita juga untuk memberi. Yesus praktekkan itu. Kita diajar untuk memberi. Kadang pemikiran kita yang dipakai itu pemikiran kita. Satu hal yang saya dapat ini, kita tuh sering hitung-hitungan kunci berkat. Saya mau dapat berkatnya banyak, tapi gak bisa tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kadang kita dikasih berkat kecil, yang ada ngedumel kita, ngeluh melulu, bersungut-sungut. Tuhan udah ajarkan ini juga pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Berkat Tuhan turun, tapi umatnya mengeluh, bersungut-sungut. Saya percaya di Bogor ini jemaat yang baik-baik enggak pernah bersungut-sungut. Amin. Lakukan firman Tuhan, praktekkan. Jadi kalau Tuhan berikan yang saat ini berkat yang kecil, satu saat kecil akan bertambah besar. Enggak selalu kecil. Begitupun sama
Bayangkan kalau kita menangkap ikan, memancing ikan, kadang kita dapat, kadang enggak. Ikan kecil kadang dapat, kadang ikan besar. Tergantung dari diri kita apa yang Tuhan percayakan. Itu aja pemancing aja punya sesuatu, dapat ikan kecil, ikan besar. Tapi ini Tuhan kasihkan berkat yang berlimpah. Tuhan enggak kecil-kecil loh kasihnya, berkat yang berlimpah. Tinggal wadahnya kita ini umatnya. Betul enggak? Sekali lagi tanamkan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan. Kalau engkau mendengar dan tidak melakukan, engkau seperti apa firman Tuhan bilang? Orang yang bodoh. Orang yang bijak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Satu hal yang kita belajar sejak dari kecil sampai kita terus seterusnya menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, dipraktekkan. Tuhan gak melihat sesuatu yang kita dengan keberadaan yang seperti apa, tapi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Dia rindu untuk jemaat ini semakin banyak, berkat akan melimpah, pertumbuhan akan melimpah, iman yang kuat, dan bahkan keluarga-keluarga semakin dipulihkan. Baik ekonomi, baik kesehatan, dan semuanya. Saya lihat jemaat ini mulai menanamkan iman ini. Siapa yang mau jadi giver? Yes, semua jemaat ini menjadi giver. Dan satu saya ingat ini ya, praktek tadi yang kita bayangkan kalau kita tadi sudah baik, sudah bagus, dengar ilustrasi. Kalau engkau menabur, ada pagarnya juga. Saya kasih tahu, pagar ini bukan sesuatu pagar yang dibuat dengan ilustrasi. Tapi kebenaran firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10. Tuhan bicara tentang persembahan persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Artinya Tuhan perintahkan, bawalah persembahan persepuluhan. Bapa yang perintahkan ini, firman Tuhan ini, kita belajar mengelola, tanggung jawab kita mengelola apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Bagian dari apa yang dipercayakan sama Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan kehidupan kita yang semakin kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saya percaya bukan kebetulan hari ini, tapi Tuhan mengasihi umatnya supaya umat Tuhan diberkati. Sekali lagi kita undang untuk bangkit berdiri, kita rasa syukur, hormat sama Tuhan. Saya tadi mau bagikan pada saat kita worship, ya, hati kita menyembah Tuhan. Thank you banget untuk beri tepuk tangan buat worship dan tim musik kita. Luar biasa, bagian semua berjalan secara luar biasa. Pada saat kita menyembah Tuhan, sesuatu yang kita naikkan dari umat Tuhan menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan.
Tuhan rindu sebelum kita akhiri ibadah ini, kita katakan dalam hati kita, I worship you. Yes, Lord Jesus. Amen. The reason I live is to worship you. Oh, I worship you. Yes, Lord. I worship you. Amen, Tuhan. The reason I live, yes, Lord, is to worship you. I worship you. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Jesus. Amen. Tuhan. Maka Tuhan senang melihat umat Tuhan menyembah Yes. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima pujian, hormat, Yes, Lord. kemuliaan bagi Dia. Yes, Lord. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Engkau diberkati Tuhan. Segala upaya pekerjaanmu, usahamu, Tuhan membuka berkat yang melimpah. Tingkap-tingkap langit terbuka. Diberkatilah keluargamu dengan hidup rukun, damai, dan dalam keadaan sehat, sukacita. Tuhan menyinari dengan wajah bagi umatnya. Tuhan melindungi umatnya. Tuhan memberi damai sejahtera yang penuh dengan kasih Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan katakan, Amin. Mari Di sama-sama dalam nama katakan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Thank you Jesus. Yes Lord. Kau Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Yes. Sunday. Happy Sunday. Yesus Terima kasih memberkati. untuk